itu ada abad ke-7. Terus mereka menyembah nama siapa? Jadi gini Mbak, definisinya kayak seperti Nabi Musa kan. Devisa. Nabi Musa tahu nggak nyembahnya siapa? Oh. Tuhannya Musa tahu. Musa itu dengar. Musa itu ketika bertanya kepada Tuhan, dia bertanya begini, Mah Shemo, dalam bahasa Ibrani. Terus Tuhan berkata apa? Ehye asher ehye. Aku adalah aku. Makanya Musa memberi nama keagungan, gelar keagungan kepada Tuhan yang dia sembah. Itu namanya siapa, bro? Gelarnya apa? Hashem. Jadi Musa itu menyembah Hashem, bukan menyembah Allah. Iya, bukan Hashem. Hashem itu ininya Mbak, kalau nggak salah sifatnya atau apa? Hashem itu apa? Hashem. Oh, jangan ketawa, jangan pakai mode ketawa kayak gitu nih diskusi. Iya. Hashem itu apa? Hashem itu apa? Kalau mau membahas sendiri apa tuh Hashem? Lo kan lu sendiri tadi yang bilang Hashem itu ono ini. Sekarang gua tanya lu, Hashem itu apa? Ya nggak tahu. Nah nggak tahu. Kalau lu nggak tahu, kenapa lu ngomong? Ya kan yang saya tahu itu kan kalau Musa itu nyembahnya ke Yahweh. Iya, itu Hashem itu ya Yahweh itu dipanggil Yahweh sebagai Adonai. Jadi definisinya Tuhan itu emang merujuk ke satu. Kenapa? Enggak, bro. Tidak kelihatan. Intinya gitu, Pak. Tuhannya nggak kelihatan. Lu tahu nggak sih arti nama Yahweh itu? Itu kan tetragramaton. Tetragramaton itu kamu tahu nggak artinya apa dalam pemahaman orang Yahudi? Lu tahu nggak sih? Makanya lu ngomong kayak gitu. Diam. Nah, kasih dulu minum susu anakmu itu. Gimana? Iya, jadi gini Mbak, jadi merujuk satu Tuhan. Jelaskan dulu Hashem. Jelaskan dulu perbedaan Hashem dengan Ulu. Gitu. Maksudnya? Ya kan lu tadi bilang Hashem itu ono ini. Sekarang gua tanya, Hashem itu apa, bro? Gitu loh, bro. Lu jangan keluar dari TikTok, bro. Jangan lari-lari gitu loh. Kita itu harus konsisten. Kalau lu sebenarnya tadi kita bahas hakikat. Lu lari ke sini, gua ladenin. Kan kita diskusi, bro. Biar enak diskusinya gitu loh. Kondusif gitu kan enak. Kedamai-damai anjay gitu. Ini Ciri mau keluar aplikasi kah? Oke, silakan lanjut. Ada yang nelpon ini. Oke. Nggak apa-apa, bro. Nelpon dulu, bro. Santai. Ada yang nelpon nggak enak. Baru. Iya. Bro, lu pernah nggak sih belajar ini, bro? Belajar. Oke. Ini si Jasmine ini ngapain lu masukin ini? Anak lele ini. Nah. Kirai Ariel ini mau nelpon dulu 3 jam ke depan gitu. Mau lanjut? Iyalah, dia kan tadi ini bahas Hashem. Dia kita pengen tahu. Keluar aplikasi. Iya. Gimana, bro? Kita konsisten dong, ya. Tadi hakikat. Gua sebenarnya gini, gua terima-terima aja apa yang kalian sampaikan ya, karena itu iman kalian. Kalian berhak mengimani apa yang kalian imani gitu. Tapi kalau sudah bawa Alkitab, kalau sudah bawa Bible dan Injil, waduh tunggu dulu, Mas Bro. Tunggu dulu. Jangan buru-buru ya. Gitu. Jadi tadi si Allah SWT itu ganti nama di abad ke-7 ya? Iya, makanya gue tanya Pak pemikir, sebelumnya ketika si Musa itu namanya apa gitu. Gua penasaran apakah memang siapa namanya ini yang kopi-kopi ini dia belajar Ariel. Bahasa Ibrani. Si Ariel. Dia tahu Ibrani atau tidak, makanya gitu. Gue sebenarnya nggak paham Ibrani, tapi nama itu loh, kalau dia bilang Hashem itu nama, itu pun udah salah. Ya, kalau dia berkata Yahweh itu kan nama, itu udah salah.
Bagaimana mungkin yang bukan nama diganti menjadi nama? Nah, itu logiknya. Gua mau tanya dulu nih ke si Ariel nih, gitu. Iya. Tiba-tiba menghilang dia. Iya. Karena konsistensinya itu kita pertahankan ya, teman-teman. Bang Ariel, jangan lama-lama ngopinya Bang Ariel. Nanti kepental. Ini kayaknya alamat bakal kabur ini. Kita ganti pemain atau gimana? Kita tunggu ini. Ganti aja lah. Kalau Udah nggak sinyal itu. keluar. Udah sinyal itu. Oke. Silakan Kak Ariel. Kembali lagi. Aduh, halo. Iya. Aduh, ada yang nelpon nih, Pak. Oke. Lanjut, Bro. Ya, jadi sebenarnya merujuk satu Tuhan gitu kan. Di kita itu kan ada 25 nabi. Jadi Tuhannya tetap satu gitu. Adam buat kaumnya gitu kan. Nabi Idris buat kaumnya gitu kan. Begitu Musa buat satu kaum dia gitu. Kita kayak apa waktu itu kan zaman Firaun buat kaumnya sendiri. Ketika Nabi Jadi Ibrahim sebelum abad 7 namanya bukan Ulu. Coba Michael tanya dulu itu. Penasaran aku. Iya. Ya kalau di Al-Quran Kan sih tadi lu tetap yang bilang. ya gini Tadi Mbak, kan kalau gini, Bro. Iya, santai. Tadi kan lu yang bilang kalau namanya itu berganti. Tadi lu bilang Yahweh itu nama. Lu tahu nggak arti Yahweh itu dalam perspektif orang Ibrani? Itu bukan nama, Bro. iya bukan nama, itu maksudnya satu wujud kan, itu Yahweh itu. Oh, berarti Allah itu berwujud. Wujudnya disebut wujud itu ada, intinya dia wujud kidam bako. Oke. Terus Ada gitu intinya. terus nama sebelumnya dari Allah itu apa, Bro? Kalau nama asli Allah itu sebenarnya merujuk satu pribadi, itu tak pernah berubah dari zaman Nabi Iya, Adam ini namanya sampai gua Nabi tanya, Isa bukan Muhammad. penjabarannya, namanya Nah, gitu loh. Apa? sebenarnya masih Allah sih, cuma kan waktu itu kan mungkin Loh, tadi kan lu Sih, yang masih bilang Allah. diubah. Bahasa Arab aja baru muncul abad ke-7 gitu loh. Anda pakai mesin waktu gitu. ya Yang kalau logika sedikit lah kawan. Kalau memang harusnya Anda tanya, Anda kritis kenapa Al-Quran tidak menyebut nama Allah sebelum nama Allah. Harusnya di Al-Quran bilang, oh sebelum aku berganti nama menjadi Allah, namaku adalah AAA gitu loh. Kan jelas supaya Anda nggak kebingungan kayak gini. Ini bukan salah Anda sih, salah kitab Anda. enggak deh, emang dalam Al-Quran nyebutnya Allah aja, Allah ke Nabi Adam Allah gitu kan, ke Oke, Nabi oke. Musa Allah Sebelum tetap kata Masa Allah Adam itu tetap. dipaksa berbahasa Arab sih. Masa Adam dipaksa berbahasa Arab sih, kawan. Iya, intinya Tuhannya satu, tetap merujuk satu Tuhan yang nggak kelihatan tapi dia ada, intinya gitu. Iya, Paham maksud saya? itu kita sepakat. Iya, Lanjut. gitu. Dan pada zaman Nabi Isa alaihissalam juga yang kalian sembah itu kan sebenarnya itu Zamannya tunggu dulu. Isa itu bukan Yesus kami, Bro. Jangan lu sama-samain. Isamu itu lahir di bawah pohon korma. Yesusnya kami itu lahir di palungan di Migdal Eder. ya Jadi bebas jangan lu itu. sama-samain. Ya itu makan menurut iman Mbak. Iya. Gitu kan. Enggak, itu Lah, fakta. lah. Itu fakta sejarah loh. Itu fakta sejarah. Kita nggak bicara tentang iman. Apa yang ada di kitab Anda itu dari Adam sampai dengan Isa tidak dapat diverifikasi oleh sejarah. Gitu loh. Jadi jangan catut Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru menjadi Allah. Kami nggak setuju. Beda sifat, beda banget. Ya Sekarang kan gini, secara sebelum kita balik lagi, sebelum Allah itu berganti nama menjadi Allah, dengan nama apa Adam sampai dengan Musa memanggil, sampai Isa memanggil? ya Tuhan, ya maksudnya kayak Yahudi kan Tuhannya sebenarnya banyak Allah juga. Gak ada orang Yahudi nyembah Allah. Anda jangan paksa dong. Allah itu bahasa Arab itu abad ke-7. Coba logikanya dipakai ya, kita pakai kronologis gitu. Jadi sebelum abad ke-7 Allah itu
bukan bernama Allah. Karena baru Iya, ganti iya. nama atau diberi nama Paham, oleh paham. orang Arab menjadi Allah Memang SWT. memang secara etimologi itu kan setiap zaman beda-beda kata Allah itu dari Iya. Yahweh. Sebenarnya Alkitab itu itu Tuhannya Al-Quran, satu. iya, Al-Quran itu kan diturunkan sebagai kitab penyempurna, kitab yang lengkap terperinci. Nama Iya. Allah SWT dalam bahasa Arab, sebelum nama Allah SWT dalam bahasa Arab, namanya siapa? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa awal-awal, dalam bahasa yang lain, namanya siapa? Kan gini ya, Bang ya. Kalau menurut Al-Quran tetap nama dia tuh Allah. Tapi Nah, itu gitu kan nggak logik. dengerin dulu dong, biar abang tuh nggak gagal paham. Biasanya jelasin dulu. Jadi pas zaman Bani Israel itu kan panggilannya Yahweh. Tuhannya tetap satu Tuhannya. Yang Tuhan yang nggak kelihatan, dia maha kuasa. Tapi ya itu ada, intinya gitu. Nabi Musa, Nabi Idris, tetap Tuhannya itu juga secara etimologi, cuma secara bahasa doang. Ini Tapi menurut udah nggak Ini produktif. Nabi, Udah nggak produktif. bentar. Nabi Kidir itu ada nggak sih dalam bahasa Ibrani apa? Kak Kidir itu. Nabi Baru Khidir, denger ada orang. Nama nabinya Kidir. Nabi Khidir itu nabi yang nggak disebutkan dalam nabi yang wajib. Kidir. Kalau Jadi ditanya lo Michael, kalau ditanya kan, mana ini Michael? Kidir. ya maksudnya Mbak kan yang Oke lah bro, thank you yang ya bro wajib ya. Kita diketahui naikin itu yang lain ya 25. bro. Karena asli lu nggak produktif banget bro. Dari tadi di situ aja ngestaknya. Udah deh Agatha. Terus ada yang ditanyain apa masalahnya? Enggak. Lu udah nggak produktif. Dari Maksudnya, tadi kita nanya apa, lu jawabnya apa. Jadi nggak satu. Ya kan penjabaran dulu. Biar paham. Udah ganti aja Agatha. Ganti aja. Dari tadi nggak produktif. Gitu ya. Lagi anak ikan lele. Ngapain kau nanya tahu lele? Anak cupang. Takut lo ya. Ngapain lu naik anak ikan lele? Kenapa nggak dibawa aja? Kenapa lu nggak dibawa aja? Ngebacot. Ya udah. Oke. Lu kalau dibawa banyak gaya. Terus di atas mau ngomong lah. Mau ngomong apa kau? Ya, mau ngomong apa? Tapi mau ditanya. Ya ngomong lah kau. Suaramu nggak usah kayak gitu. Nggak usah gemetar. Ngomong lah. Tapi lu mau Sampaikan nanya. sesuatu. Ya udah ngomong. Keluarkan suaramu. Ya udah, gua ngomong ya. Tadi kan kita membahas gimana hakikat Allah di dalam Islam. Gua sih nggak peduli ya gimana hakikat Tuhan dalam agama kalian, bodoh amat gitu. Berarti lu nggak peduli sama hakikat Tuhanmu. Bukan, maksudnya di agama kalian. Lu dijelaskan. Baik, hakikat Allah kalau di agama Islam itu Allah itu adalah sebagai pencipta, bukan sebagai makhluk dan juga bukan sebagai satu pribadi atau 3 pribadi, pokoknya bukan pribadi. Itu bukan hakikat, itu namanya substansi. Anda ngerti nggak substansi sama esensi bedanya apa? Iya, esensi Allah Dia barusan jawab Allah adalah pencipta. Berarti Allah adalah sifat gitu. Iya. Coba dulu. Ini bahasanya yang bagus lah dulu. Silakan. Bukan Allah Kenapa itu Anda adalah anak ikan sifat. lele? Tapi kita manusia mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Iya bro, gue setuju itu. Kayak memang kita mengenal dia dari sifatnya. Benar. Kita menyebut dia, kayak dengar dulu gue, ya. Nanti gue kasih ini loh. Nah, kalau lu bilang dia pencipta, kalau lu bilang hakikat adalah sifat, si pencipta itu bro, itu bukan hakikat, itu sifat. Terus kepada hakikat apa? Kepada apa sifat itu kamu sifati? Harus ada yang esensial agar kamu bisa memberi sifat itu. Kamu sebut dia, contoh nih, lu bilang dia itu pencipta. Yang membuat dia bisa mencipta, itu karena hakikatnya apa? Jadi kalau lu bilang hakikatnya pencipta, itu mencipta. Gue setuju kalau lu bilang kita mengenal Tuhan dari sifatnya, bener. Kita menyebut dia pencipta karena dia memang mencipta.
karena sifatnya pencipta. Itu benar. Tapi hakikat yang membuat dia menjadi pencipta itu apa? Karena sifat itu harus disifati kepada yang memiliki esensi. Gitu loh. Masa lu nggak paham sih? Iya, maksudnya itu ya, kalau kita mengenal sesuatu itu tidak harus berwujud. Berwujudnya seperti yang kita kenal. Memang nggak Misalkan, berwujud. Allah kami juga itu tak berwujud, bro. ya tapi Dia itu berwujud ketika dia berinkarnasi doang. Itu pun firman. Yesus berkata Allah itu roh. Bukan masalah wujud ini, tapi masalah hakikatnya, bro. iya, Hakikat. tapi kalian kan mewujudkan Tuhan itu menjadi Yesus supaya bisa kalian mengenalinya. Kenapa? Nggak usah lari ke sana dulu. Enggak, itu maksudnya Maksud dari gua, esensinya. Kan kalian, hakikat yang lu sifati itu apa hakikatnya? Yang lu sifati sebagai pencipta lah, inilah itulah, itu hakikatnya apa sehingga lu layak memberi sifat yang seperti itu kepada Tidak hakikat itu. makhluk tidak layak untuk memberikan sifat kepada Tuhannya. Kalau bukan makhluk yang menyebut dia pencipta, lalu siapa yang menyebut dia pencipta? Dia sendiri yang menciptakan kita untuk menjadi Oke, sesembahan. berarti ketika dia belum menciptakan, apakah dia disebut pencipta? Gimana dia? Gimana tadi? Ketika dia belum mencipta, apakah dia bisa disebut pencipta? Misalnya gini, bro. Ketika lu belum makan, apakah lu bisa disebut udah makan? Ya beda lah. Nah itu, bro. Itu sama standarnya. Karena yang lu berikan itu sifat, bro. Adjektiva. Lu makan, sudah makan, dengan belum makan itu sifat. Identifikasi untuk mengidentifikasi kepada sesuatu. Nah, jadi kalau lu bilang Allah itu adalah sifat, terus lu menyifati sifat itu kepada hakikat apa? Sehingga lu mampu memberikan sifat itu kepada dia. Atau lu menyebutkan deh, bukan memberikan, menyebut aja. Kepada hakikat yang bagaimana lu bisa mensifatinya. Makanya yang gua tanya itu hakikatnya. Kalau lu udah bisa menjawab hakikatnya apa, kita lanjut diskusinya. Iya, hakikatnya itu kita tidak bisa membawakan kepada hakikat dari makhluk gitu. Karena kita tidak punya Ya, justru gini, bro. Iya. Justru gini. Kalau hakikatnya bukan makhluk, gua setuju. Kalau kita nih manusia, kita kan makhluk, kita diciptakan, maka hakikat kita manusia. Nah, kalau dia tidak diciptakan, hakikatnya apa? Sehingga lu bisa ngenyipati dia sebagai sang pencipta. Kalau dia tidak diciptakan, artinya dia sang pencipta toh, dan itu adalah atributnya. Sang pencipta, sifatnya. Terus lu menyifati itu kepada hakikat apa? Kalau kita makhluk nggak bisa disebut sang pencipta, bro. Karena kita tidak bisa menciptakan alam semesta. Maka sifat dari sang pencipta nggak bisa diberikan kepada kita. Karena hakikat kita manusia. Dia itu disebut sang pencipta karena hakikat apa? Itu lu jawab dulu. Iya. Bagaimana hakikatnya pencipta itu? Lu dari tadi iya mulu. Enggak, kita tidak akan sampai ilmu kita. Karena apa? Karena kita cuma makhluk. Hal ini sudah terjadi waktu itu Nabi Ibrahim mencari hakikatnya Tuhan itu pencipta itu sebagai apa. Pertama, dia melihat bintang. Ketika bintang itu terlihat begitu cantik, begitu terang di malam hari, dia mengenali itu sebagai Tuhan. Oh, Tuhanku, itu Tuhan aku gitu kan. Setelah Ini dongeng kapan ini? Bentar, ini dongeng dari mana ini, Mbak? Cerita itu Mbak. ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-An'am. Oh, oke. Ini berarti Ibrahim beda dengan Abraham orang Yahudi sama Abrahamnya orang Kristen ya. Soalnya dongeng ini nggak pernah kami dengar. Iya, sebentar. Itu kan di surat Al-An'am ya. Jadi ketika bintang itu pagi hari tenggelam, Ibrahim bilang, "Gak mungkin Tuhan tenggelam," gitu kan. Ya udah besok malamnya dia lihat bulan. Oh, ini bulan ini lebih terang, berarti ini Tuhan, kata dia lebih terang gitu. Ternyata Tuhan tenggelam lagi.
Nah, paginya dia lihat matahari, oh ini yang benar-benar Tuhan katanya. Dia lebih besar, lebih terang gitu kan. Nah, ternyata matahari senjanya juga tenggelam. Terus dia berpikir, gak mungkin Tuhan kami itu bisa tenggelam. Dia ada dan tetap selalu ada. Berarti Tuhan kami itu adalah pencipta dari bintang, bulan, dan matahari tersebut. Nah, begitulah ketahuan, begitulah Ibrahim mencari hakikat pencipta. Gitu. Berarti sampai kapanpun kita tidak akan sampai kita kepada tahap untuk mengenali bagaimana yang sesungguhnya Allah itu gitu. Makanya kita disuruh untuk mengenali Allah itu melalui sifat-sifatnya. Yang Aku pertama pamit ya Agatha ya. Thanks Michael. Oke. See you tomorrow. Oke, thank you Ya. Kak. Oke, Kak Pemikir, thank you ya. Thank you. Nanti next kesini lagi kita diskusi. Oke, lanjut, Jasmine. Ya, yang pertama sifat Allah itu adalah wujud. Wujud itu bukannya wujud itu zat padat, bukan. Wujud itu dalam bahasa Arab itu artinya ada. Berarti Allah itu ada. Kalau kita mengakui Tuhan itu harus ada. Kalau dia tidak ada, berarti dia bukan Tuhan. Berarti Allah itu ada, berarti dia adalah Tuhan. Yang kedua, dia adalah kidam. Ya, artinya dahulu. Berarti dia paling dahulu. Bro, gini deh. Ya. Manusia itu bisa mati. Manusia itu bisa mati karena dia hakikatnya adalah manusia, sehingga dia bisa mati. Itu sifat. Manusia itu sifatnya bisa mati karena hakikatnya manusia. Sekarang gue tanya, Allah itu bisa mati nggak? Tidak bisa. Tidak bisa mati. Kalau dia tidak bisa mati, hakikatnya apa sehingga membuat dia tidak bisa mati? Hakikat, bukan gelar, bukan sifat. Iya, maksudnya itu hakikatnya itu kita nggak akan mampu gitu. Karena itu di luar akal kita. Karena akal kita adalah akal manusia. Gua setuju itu. Kalau hakikat Allah itu memang nggak bisa dipahami sepenuhnya. Nah, makanya saya sambungin, saya juga baru dengar masalah yang Nur Muhammad itu ya. Makanya para sufi, para itu juga mengenali hakikatnya pencipta itu sebagai apa gitu kan. Makanya mereka sampai ada yang gila, ada sampai yang lupa diri, sampai dia yang nggak makan-makan, karena dia mencari hakikat Tuhannya itu. Gitu. Banyak yang gila. Iya, karena kemampuan manusia itu, akal manusia itu terbatas. Seperti tapi bro, nggak bisa ke luar angkasa dulu itu. Tapi dalam Yudaisme dan Kristen itu tidak pernah mempermasalahkan hakikat, bro. Gini, kita sudah tahu hakikatnya apa, tapi tentang kebagaimanaan hakikat itu yang kita nggak tahu. Tapi kalian itu belum tahu hakikatnya apa, sehingga kebagaimanaan hakikat itu pun kalian nggak tahu. Ya, kalau Yudaisme, tunggu dulu. Kalau Yudaisme dan Kristen itu sudah tahu hakikatnya apa. Cuma tentang kebagaimanaan hakikat itu kita nggak tahu. Nah, kalau gini bro, kan lu ngaku penyempurna tuh. Penyempurna. Menyempurnakan apa yang dulu yang salah. Masa definisi hakikat aja nggak tahu dan tidak dijabarkan? Kalau memang menyempurnakan, bukankah menyempurnakan itu adalah melengkapi? Gimana argumentasi lu sama klaim-klaim itu? Karena nggak jelas gitu, nggak linier. Iya, tapi bukan masalah linearnya. Memang dalam akal manusia itu terbatas. Misalkan. Bukan masalah akalnya bro. Kan gini Brody. Gini ya. Gue udah baik nih sama lu nih. Karena gue suka kesel ngeliat lu di bawah. Makanya gue panggil lu ikan lele. Nah, gini. Kalau lu berkata nggak bisa dipahami, bener. Hakikatnya dia itu tidak bisa dipahami. Tapi apa hakikatnya? Kita tahu. Yahudi dan Kristen itu tahu hakikatnya apa. Tapi memahami hakikat itu nggak bisa bro. Itu benar. Nah, ketika gue tanya ke lu, karena lu kan ngakunya Abrahamik. Terus lu ngakunya penyempurna. Masa hakikat yang sudah ada sejak dulu, itu tidak kalian ketahui? Kenapa nggak sesuai dengan klaimnya? Coba, harus ini yang gue sebut itu linear gitu loh. Ya, yang pertama memang kami tidak
diajari mengenai hakikat itu, karena mengenai hakikat itu kami memang tidak pelajari. Cuma sekarang sebagai pembanding ya, coba saya tanya, kalau di kalian itu hakikat Tuhan itu apa gitu? Tuhan itu bukan gelar, bro. Lu kalau nanya hakikat, lu nanya hakikat kepada pribadi yang bernama. Jangan tanya hakikat kepada gelar. Salah. Tuhan itu gelar. Coba gua tanya. Hakikat presiden itu apa? Ada yang presiden itu ya memang harus manusia karena di bumi ini ya harus manusia. Tapi bagi itu kodok pun ada yang diberi gelar presiden, bro. Hakikat kodok itu bukan manusia. Makanya kalau lu tanya hakikat Tuhan itu apa, lu salah. Karena Tuhan itu gelar. Jadi tanyakan hakikat itu kepada pribadi yang bernama. Iya, ini kan beda konsep kita masalah ketuhanan ya. Bagi kami Tuhan itu adalah ilah, berarti ada sesembahan. Iya, sesembahan. Tapi sesembahan-sesembahan kan banyak. Makanya dibilang Elohim, Ya, bro. enggak, maksud Makanya kami itu dibilang Tuhan bagi kami itu adalah objek. Sementara kalau bagi kalian gelar itu aja nggak duduk, berarti kita nggak bisa kita nyatu gitu. Bagi kami itu Tuhan itu adalah objek, bukan gelar, bukan dia misalkan bangsawan bukan, tapi yang Tuhan itu apa? Ya dirinya tadi, yang si bangsawan tadi bukan gelar kebangsawanannya. Misalkan Raja Charles ya. Tuhan itu siapa misalkan? Ya si Charles itu. Bukan kerajaannya gitu, bukan gelar dia sebagai raja, bukan the king-nya itu gitu. Tapi memang manusia yang orangnya itu tuh yang Tuhan gitu. Makanya dalam Islam itu jangan ada kalian Tuhan ilah-ilah yang lain selain aku. Jadi kalian jangan menuhankan Yesus, jangan menuhankan Dewa Zeus, jangan. Jadi objeknya itu Yesusnya itu yang Tuhan gitu. Bukan ketuhanan Yesus, bukan gelarnya Yesus itu yang kami tentang, tapi Yesus ini jadi Tuhan itu yang kami tentang gitu. Lu ngerti Itu nggak itu, duduk gitu. lu ngerti itu. Terus kenapa tadi lu nanya hakikat Tuhan itu apa? Kalau lu ngerti itu. Nah, makanya saya bingung karena saya juga Nah, lu aja udah bingung, lu akui maksudnya sendiri hakikat itu, iya, hakikat itu kami tidak mempelajari. Nah, bagus gitu dong. Harus jujur, bro. Kalau lu bilang nggak mempelajari, maka jangan ya sok-sokan atau banyak gaya untuk memahami hakikat kealahan kami. Karena definisi hakikat aja kalian belum diajarin, bro. Itu namanya rendah hati. Bukan gitu. Kami itu diajari kalau kita itu adalah makhluk Kan lu ciptaan bilang, Tuhan. tadi lu bilang, dengar dulu. Tadi lu bilang kalau lu itu kan nggak paham hakikat-hakikatan. Terus ngapain lu nanya-nanya hakikat Allah kami? Allahmu Itu aja kan lu nggak sebagai tahu pembanding hakikatnya tadi. apa. Sebagai pembanding tadi ya. Apa yang lu bandingin? Lu mau membandingkan apa yang nggak lu ketahui sama apa yang ingin lu ketahui. Gitu. Lu mau membandingkan sesuatu yang ingin lu pelajari. Aneh ini bro. Lu mau ngebandingin apa yang nggak lu ketahui dengan apa yang ingin lu pelajarin. Lu mau membandingkan telur dengan ketiadaan telur. Gitu. Ya sekarang gini aja. Makanya dengar ya. Ini kita ganti aja nanti ya. Gini bro, Jasmi, gue nasehatin lu. Di bawah lu sok-sok pinter, kelihatan sok pinter. Ditanya kayak gini lu ngalor ngidul nggak ngerti. Makanya bro, gue ngehargai lu sebagai manusia. Enggak, dengar dulu gue. Gue ngehargai lu sebagai manusia. Konsep kita nggak berkesesuaian, makanya kita nggak akan cocok. Ketika lu sok pinter, ketika lu sok tahu, dan lu diajak bicara di atas, lu nggak ngerti apa-apa. Lu jangan tinggi hati, lu jangan sombong. Ya, kalau lu emang nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Jangan menyerang iman orang kalau lu nggak tahu apa-apa. Gitu ya bro, penting itu bro. Enggak, lu nya ini yang tolol ini sebenarnya. Lu ini tolol, nggak ada ilmunya.
Apa tuh ilmu lu apa? Enggak, coba jangan diturunin ilmu dia apa, kita lihat dulu. Gitu. Mana ada dari kalian yang berilmu? Nggak ada. Kayak kata Sofiatul tuh seujung kuku kok nggak ada ilmu kalian. Gue bukan sombong ya. Tapi itu kualitas kalian kayak tadi. Naik-naik bilangin orang kayak gitu. Tanpa ngomong. Oke, ini ada elo gue. Ngomong dong. Ini siapa nih?